Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, ketemu lagi di video Abah Yahya, video yang ke-15. Keberapa? 15. Masya Allah ya. Hari ini spesial untuk adik-adikku sekalian. Saya berada di masjid ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di Masjid Al-Furqon Pondok Timur Indah 2 Mustika Sari, Kota Bekasi. Ya, baik adik-adikku sekalian rahimakumullah, di pertemuan khusus malam ini kita ingin membahas lanjutan dari ilmu tajwid yang sudah kita pelajari. Kemarin adik-adikku sekalian masih ingat pelajaran berapa yang sudah kita pelajari? Sampai pelajaran ke-9. Malam ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran ke-10 ya, pelajaran ke-10, yakni mengenai bagaimana tata cara mewakafkan bacaan Al-Quranul Karim, bagaimana tata cara memberhentikan bacaan di Al-Quranul Karim. Adik-adikku sekalian, tentu ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak boleh ya membaca itu tidak ada berhentinya, tidak ada. Karena seorang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an ketika menafsirkan ayat 4 ya, surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan hendaklah kalian membaca Al-Quran dengan tartil. Yang disebut dengan tartil kata beliau adalah tajwidul huruf wa ta'riful wuquf, yakni mentajwidkan huruf-huruf hijaiyah ya, kemudian juga harus mengetahui bagaimana tata cara berhenti ketika membaca Al-Quran. Baik adik-adikku sekalian, sebenarnya harusnya ada papan tulis ya, tapi tidak mengapa. Adik-adikku sekalian, ketika kita membaca Al-Quran dan kemudian kita tidak kuat atau memang sengaja berhenti di suatu tempat yang ada tanda wakafnya, itu berhentinya beragam cara adik-adikku sekalian, beragam cara. Jadi tidak asal bunyi, tidak. Baik, yang pertama adik-adikku sekalian, berhenti, dengerin ya, berhenti yang huruf terakhirnya itu harokat fathah, kasroh, dhammah, kasrotain, dan dhammatain. Sekali lagi, cara yang pertama, ketika kita berhenti di suatu huruf, di suatu kata yang huruf terakhirnya dari sekalian itu harokatnya ada 5 nih. Fathah, kasroh, dhammah, kasrotain, dan dhammatain. Fathatain tidak ya. Maka bagaimana tata cara berhenti di 5 harokat ini? Yakni semua huruf yang berharokat fathah, kasroh, dhammah, kasrotain, dan dhammatain tersebut itu dibaca sukun, dibaca harokat sukun ya. Baik, Abah contohkan misalkan kita sering membaca misalkan kalimat mustajar ya, mustajar misalkan, itu kalimat mustajarun, huruf terakhir ro harokatnya dhammatain, maka dibaca sukun, mustajarun ya. Kemudian harokat kasroh misalkan kasrotin ya, kasrotin, maka dibaca kasroh, tak marbutonya itu menjadi sukun. Kemudian contoh-contoh yang lain misalkan banyak sekali ya, seperti misalkan kita sering membaca lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, nah ya, kasroh itu juga dibaca bismillahirrahmanirrahim. Intinya semua huruf yang harokatnya fathah, kasroh, dhammah, kasrotain, dan dhammatain itu adik-adik baca dengan sukun ya, dengan sukun. Baik itu diawali huruf alif misalkan, baik itu diawali sebelumnya ya huruf ya sukun misalkan, atau waw sukun misalkan, itu tidak jadi halangan untuk mensukunkan huruf yang terakhir ya. Ini cara yang pertama dari Gus kalian. Cara yang kedua, jika huruf terakhirnya itu nun sukun,
nun, kemudian huruf sebelumnya ya, ya, atau huruf sebelumnya waw, ya. Contoh misalkan muslimun, mukminin, ya. Sebelum nun itu ada ya sukun, sebelum nun ada waw sukun. Ini cara bacanya adalah dimatikan. Yu'minun, mukminin, dan seterusnya, contoh-contoh yang lain. Baik adik-adikku sekalian, video singkat ini mudah-mudahan menambah wawasan kita bagaimana cara memberhentikan bacaan Al-Quran ketika huruf harokat terakhirnya satu fathah, kasroh, doma, kemudian kasrotain dan domatain, dan kemudian yang kedua, jika huruf atau kata yang berhenti, ketika berhenti itu ada nun sukun atau belum nun, ya, sebelumnya ya sukun atau waw sukun. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Ketemu lagi di video selanjutnya dengan Abu Yahya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam buat adik-adikku sekalian, tetap semangat untuk belajar Al-Qur'anul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.